Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Sylvia Komalasari akan membahas mengenai pendekatan dan model-model kurikulum. Yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pengembangan kurikulum. Pendekatan ini menunjukkan titik tolak secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Ini dia macam-macam pendekatan kurikulum. Ada pendekatan akademis, pendekatan humanistik, pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi atau KPK, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan akademis. Pendekatan akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Jadi dalam menyusun kurikulum didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Dalam pendekatan ini kurikulum berpusat pada peserta didik atau student center yang mengutamakan perkembangan afektif mereka sebagai prasyarat dan sebagai bagian integrasi dari proses pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi. Dalam pendekatan ini kurikulum menitik beratkan pada penguasaan peserta didik dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu serta penerapannya. Pendekatan teknologis. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Teknologi digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Terakhir ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Model-model kurikulum. Model kurikulum adalah suatu konsep atau rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum. Menurut Wisnu Prawijaya, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model pengembangan kurikulum dapat digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Yang pertama adalah model administratif atau top-down. Model kurikulum top-down adalah suatu model pengembangan kurikulum yang dilakukan dari atas ke bawah. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan penyiapan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam proses pembelajaran. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Model ini disebut juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Model demonstrasi. Model ini menekankan pada penggunaan teknik demonstrasi dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai model dan siswa mengikuti tindakan guru. Model ini memiliki beberapa tahapan yaitu persiapan, presentasi, dan evaluasi. Model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh J. Beauchamp pada tahun 1964 dan memiliki 5 tahapan, yaitu menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, menetapkan personalia, prosedur pengembangan implementasi, dan evaluasi kurikulum. Gagasan pengembangan kurikulum yang dilakukan di kelas diperluas di sekolah, kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah lainnya secara regional ataupun nasional. Model terbalik, Hilda Tabah. Model ini dikembangkan atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Terlebih dahulu mencari data dari lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata, baru diadakan pengembangan kurikulum.
Selanjutnya ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Model ini menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan strategi, metode, atau prosedur lain. Menurut Cardy dan Nur, dalam Ngalimun, ciri-ciri tersebut antara lain, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran didasarkan pada teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Model pembelajaran mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Model pembelajaran dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran memiliki perangkat bagian model. Terdapat dua pola pembelajaran yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional dan pola pembelajaran bermedia. Dalam pola pengajaran tradisional, pengajar atau guru memegang peran utama dalam menentukan isi dan metode pengajaran, termasuk dalam menilai kemajuan belajar siswa. Guru merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa. Dalam pola interaksi edukatif ini, guru kelas mendominasi kegiatan belajar mengajar. Pada pengajaran seperti ini belum atau tidak memberikan peluang pada penggunaan teknologi dalam pengajaran. Pola pengajaran seperti ini tidak memberikan ruang bagi pengembang teknologi dalam pengajaran. Pola pengajaran tradisional dalam pengajaran bahasa asing akan lebih bertumpu pada keterampilan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara hanya kadang-kadang. Sedangkan dalam pola pembelajaran bermedia, dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Pola ini mempertimbangkan keterbatasan guru, sehingga guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar, sehingga siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti majalah, modul, radio, televisi, media komputer, dan internet. Itu tadi pembahasan mengenai pendekatan dan model-model kurikulum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.